Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ini suaranya mana yang dibawakan semangat sih? Semangat ya? Semangat ya? Oke, untuk berhubung sudah sore, kita sebelum pembelajaran biar tidak ada yang ngantuk, kita sedikit terlebih dahulu ya, biar semangat. Semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Ini kelihatannya semakin sore malah semakin mengantuk ya. Ambil posisi yang nyaman, silakan, sudah nyaman? Sudah ya? Oke, silakan tangannya apa dulu ke atas, kita sedikit dulu. Kita seimbangkan dulu antara otak kanan dan otak kiri kita ya. Oke, perhatikan tangan saya ya. Seperti ini ya. Nanti gantian. Sambil suara. Ayo teman. Kita semangat. Kita lagi ya, sekali lagi. Oke, 1 2 3. Sekali lagi. Oke, cukup kita sudah semuanya. Sudah semangat ya. Oke, seperti biasa ya, untuk absensi silakan di scan barcode dulu, dikeluarkan jawabannya ya. Nanti di awal dan di akhir pun itu akan ada yang namanya absensi. Langsung nanti saya share jika memang ada yang tidak masukkan ini. Jadi tolong dicatat untuk KM-nya ya, diberikan laporan di tekanan nanti di bawah. Paham ya KM ya? Seperti biasa ya. Silakan di scan ya. Minggu kemarin kita membahas tentang teknik distribusi yang kedua ya. Namun sekarang kita sudah di bos yang namanya teknik distribusi. Itu hasil evaluasi kalian ya. Berdasarkan memang proyek yang sudah kalian tentukan itu ya walaupun memang masuk standar tapi ya memang masuk ke batas standar gitu ya. Tapi sudah dinyatakan lulus meskipun memang cuma lebih beberapa poin ya sesuai dengan KKM dan IPK yang sudah Bapak harapkan. Baik, untuk minggu ini pembelajaran yang akan kita bahas ya topiknya itu tentang kita berbicara tentang yang namanya profesi di bidang logistik ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah profesi atau prospek yang akan nanti kalian setelah lulus ya, itu akan menjadi apa? Kita akan bahas di sore hari ini. Jadi walaupun tolong disimak dan dipahami ya dengan baik supaya kalian nanti bisa mengetahui sebenarnya tujuan dari teknik logistik itu apa sih, dan profesi apa nantinya setelah lulus ya. Oke, jadi untuk pembahasan kita hari ini di bidang logistik. Saya akan memberikan dua sampel profesi atau dua contoh ya. Itu tentang scheduler atau tentang administrasi logistik dan PPIC. Hanya buat teman-teman nanti ini akan menjadi sebuah proyek untuk kalian semua. Ini lanjut. Tujuan pembelajaran itu ada poin yang pertama itu adalah memiliki kemampuan menganalisis dasar-dasar profesi bidang logistik. Kemudian yang kedua itu adalah mampu mempraktikkan dasar-dasar profesi bidang logistik. Nah, setelah kalian mengetahui perihal analisis kemampuan di bidang logistik, kemudian mampu mempraktikkan, yang ketiga itu adalah menaati ketentuan dalam pelaksanaan praktiknya. Jadi 3 poin ini menjadi tujuan pembelajaran supaya kalian nanti bisa menjadi orang yang kompeten ya. Karena untuk menjadi kompeten itu harus terdiri dari 3 kompetensi yang harus 3 komponen yang harus kalian kuasai. Ya, yang pertama itu mulai dari knowledge, kemudian attitude dan skill. Ya, itu adalah 3 komponen supaya kalian bisa menjadi orang yang berkompeten. Oke, lanjutkan. Nah, ini langkah pembelajarannya. Kita menggunakan yang namanya berbasis proyek. Jadi untuk yang pertama, nanti kalian harus mampu yang namanya mengenali masalah tertentu. Ya, jadi permasalahan apa sih yang ada di dalam profesi di bidang logistik. Ketika kalian sudah paham tentang permasalahan tersebut, lanjut ke step yang kedua, yaitu mampu menyusun rencana proyek. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah rancangan proyek itu ada yang namanya penyusunan rencana kerja. Kemudian step yang keempat itu adalah pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima itu adalah pengujian hasil. Ya, nanti proyek kalian itu sama saya diuji. Ya, itu melalui presentasi proyek yang kalian nanti paparkan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, ini langkah pembelajaran untuk berbasis proyek. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar di depan. Kira-kira ketika kita berbicara tentang profesi, ya, ini kira-kira profesi apa sih yang ada di gambar? Ya, ini ada barang-barang, ya, kemudian di sini ada laptop. Ini masalahnya apa sih yang ada di sini? Permasalahan apa? Sampai-sampai dia kayak orang yang stres, dia ini pekerjaannya gitu. Ayo, ini permasalahan apa? Ada yang jawab?
Perihal apa? Seperti biasa, tangannya silakan gitu ya. Boleh silakan dijawab. Administrasi. Perihal administrasi, oke. Ini profesinya administrasi. Administrasi apa nih? Administrasi? Logistik atau logistik. Permasalahan apa ini yang dihadapinya? Itu kan ada profesinya. Nah ini permasalahan kira-kira apa? Di sini ada yang untuk pilih, yang untuk apa? Barangnya ya. Nah jadi ketika memang ini barangnya lumpuh, ini adalah menjadi sebuah permasalahan yang amat sangat berat untuk seorang bagian teknik logistik, khususnya di admin logistik. Nah jadi ketika kalian nanti setelah lulus, gitu ya, kebetulan misalkan kalian itu jabatannya sebagai admin logistik. Nah ketika ada barang yang lumpuh, itu harus mampu sama kalian disusun dengan baik dan benar, ya. Jangan sampai seperti ini, ya. Sehingga ketika memang lumpuh seperti ini akan menjadi sebuah masalah, ya, bagi admin logistik. Paham ya? Oke, ini salah satu definisi dari profesi bagian logistik ya. Jadi arti dari profesi bagian logistik adalah suatu pekerjaan mendukung di mana proses tersebut ada beberapa kegiatan, ya. Yang pertama itu adalah kegiatannya manajemen pergudangan. Kemudian ada distribusi barang. Selanjutnya ada pengangkutan barang. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan busanya. Ya. Nah jadi profesi di bagian logistik itu adalah suatu pekerjaan, ya. Di mana pekerjaannya itu orang logistik bukan hanya mengirim barang saja, ya, bukan hanya sebagai seorang kurir, ya, tapi di sini mengelola pergudangan, kemudian distribusi barang, pengangkutan barang, dan pengelolaan busana. Nah itu sebagai definisi dari profesi di bagian, ya. Ini buat contoh, di mana nanti kalian ingin mencari yang namanya fungsi, tanggung jawab, dan tugas. Ya, oke, silakan untuk kelompoknya mau dipilihkan oleh saya atau mau pilih sendiri nih? Nanti dipilihkan saja, dimix ya. Oke, itu dari sana nomor 1, 2 ya. Nomor saya lagi 1. Oke, lagi ya. 1, 2 nomor ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Nah, silakan dikeluarkan jawabannya ya. Ini kelompok 1 silakan cari fungsi dari admin logistik, kemudian tanggung jawab admin logistik apa saja, dan tugas seorang admin logistik itu apa saja. Ya. Nah untuk kelompok 2 PPIC ya, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, kemudian tugas seorang PPIC apa. Ya. Tugas kalian itu adalah 3C, cari, catat, ceritakan. Nah maksud itu ceritakan itu nanti kalian presentasi. Ya. Presentasinya apa? Ya udah itu isinya tentang fungsi, tanggung jawab, dan tugas. Oke, silakan saya kasih waktu sekitar 10 menit cukup kan nih? Untuk mencari masih. Cukup ya? Oke, silakan dicari. Mungkin saya akan ngomong ya. Silakan di nomor cari. Di Gimana kamu sudah ketemu? Sudah coba lihat mana fungsinya. Yang mana? Yang mana juga? Oke. Yang ini. Nah, tuh kan. Ya, pokoknya ada semua ya. Jadi presentasikan kita. Yang lainnya yang punya juga jadi perwakilan saja yang menyampaikan kita. Ya. Ini silahkan coba. Nanti setelah selesai, kalian presentasikan. Dan kita kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 menyimak dan menyiapkan pertanyaan. Ya, nanti dijawab oleh kelompok yang sudah saya kasih. Maka kelompok 1 presentasi menyimak, kemudian kelompok 2 memberikan pertanyaan. Itu pun kalian yang dikali. Kita kelompok 2 presentasi, kelompok 1 memberikan pertanyaan. Kita lanjut lagi ya. Ini kami jawab satu lagi. Nanti satu lagi juga tugasnya, ya. Tugas dari seorang KPIC itu apa sih? Yang sudah menemukan, silakan nanti ceritakan dia lagi, gitu, ya. Dan nanti pertanyaannya kemudian diberikan. Nomor 1 sampai mana? Sudah ketemu semua? Mana? Tugas. Ini tinggal dipilih. Mana ini? Nah ini tugasnya yang mana? Itu. Nah misalkan ketika sudah ketemu nih ya, ini kan kamu doang yang nulis nih, nanti diceritakan ke yang lain, berbagi dulu kelompoknya. Nanti ketika sudah paham, sudah menguasai rumah, silakan diceritakan ke kelompok yang lain. Oke, sekarang. Yang lainnya yang sudah sampai rekomendasi, nanti ada pertanyaan ya? Kasih pertanyaan.
Perkenalkan nama saya Abdul dari kelompok 2. Izin untuk presentasikan. Ini mempresentasikan fungsi tanggung jawab tugas PPIC. Oke, silakan. Fungsi PPIC adalah membantu perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan produksi dengan lebih efektif dan efisien. Tanggung jawab PPIC adalah menyusun rencana produksi dengan mencari informasi terkait kebutuhan konsumen PPIC marketing. Tugas PPIC yaitu bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan stok gudang. Oke. Sekarang paham? Coba diulangi ya sedikit aja. Coba diulangi. Yang mau bertanya siapa pertanyaan ya? Kasih pertanyaan minimal 2. Apa tadi? Tanggung jawab PPIC. Kasih Pak, tanggung jawab PPIC. Yang keras caranya apa tadi tanggung jawab PPIC? Tanggung jawab PPIC menyusun rencana produksi dengan mencari informasi terkait kebutuhan konsumen ke divisi marketing. Oke. Tom, tugas PPIC tadi apa tugasnya? Hah? Oke, silakan. Tugas PPIC apa? Coba tadi tugas PPIC. Tanggung jawabnya PPIC apa? Kan? Nomor 1 silakan kasih pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kasih pertanyaan. Ayo kasih pertanyaan. Terus misalnya fungsinya Izin dulu, izin pertanyaan. Semuanya pertanyaan gitu. Ya. ya. Ayo Besan, tanya alamat dulu, izin pertanyaan. Bertanya, apa fungsi PPIC? Fungsinya adalah membantu perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan produksi dengan lebih efektif dan efisien. Silakan boleh duduk, boleh plus untuk kelompok 2 ya. Silakan boleh duduk. Kelompok 1 dulu silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan di scan. Scan apa? Semuanya dikeluarkan handphonenya, di scan. Ada KPD yang harus kalian kerjakan. Di scan ya. Kita sampai jam 5 ya. Kita sampai jam 5, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk pengerjaan KPD yang ada di Ayo bikin saja. Jadi apa ya? Sudah ya? Oke, jadi tadi kita jadi kita tadi membahas tentang profesi di bagian logistik ya. Jadi ada beberapa fungsi dan tanggung jawab di profesi logistik ya. Ada pengetahuan dan skill yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja di bagian logistik. Tadi pengetahuan dan skill yang harus dimilikinya adalah yang pertama manajemen logistik, kemudian manajemen pemasaran, kemudian hubungan internasional, penentuan lokasi, kemudian penguasaan bahasa asing dan apa lagi? Hubungan internasional sudah? Belum? Sudah. Oke, kemudian ada yang namanya contoh dari profesi logistik ya, di bagian logistik. Yang pertama contohnya itu adalah apa? Contoh profesi di bagian logistik apa? Agen logistik. Yang kedua IC. Selain itu kira-kira yang kalian tahu apa lagi? Ada nggak tahu? Nah, silakan saya tahu di rumah ya sesuai dengan proyeknya. Jadi tadi proyek yang harus kalian kerjakan adalah membuat makalah tentang 5 profesi di bagian logistik. Silakan cari fungsinya, kemudian cari tanggung jawabnya, kemudian dicari lagi tugasnya dan persyaratan untuk 5 profesi di bagian logistik. Ada pertanyaan nggak sebelum itu? Ya kan? Oke, balik ingatkan tolong karena ini diisi ya. Tadi linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp, jadi tolong silakan langsung diisi. Paham ya? Ada pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan di note. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan ya, karena sekarang sudah hujan tadi selesai hujan, jadi tolong bawa kendaraannya hati-hati. Sampaikan